Bapa yang kekal, pada saat keintiman ini denganmu, aku datang di hadapan takhtamu mengakui bahwa Engkau adalah bahan bakar bagi hidupku untuk terus melanjutkan. Disinilah aku menemukan hadiratmu dengan cara yang paling intens. Yesus, Engkau adalah ketenangan yang menenangkan jiwaku yang gelisah, kehangatan di hari-hari tersulit, tempat perlindungan yang aman di mana aku dapat mengistirahatkan hatiku yang terluka. Dalam keheningan yang mendalam di dini hari ini, aku nyatakan bahwa Engkau adalah fondasiku untuk tidak menyerah, batu karang yang kokoh di mana aku membangun iman dan pengharapanku. Tuhan, aku mengaku di hadapan-Mu bahwa ini tidak mudah. Tantangan-tantangan semakin bertambah, perjuangan semakin intensif, dan seringkali aku mendapati diriku di batas kekuatanku. Begitu rumit, Bapa, sehingga kadang-kadang aku merasakan beban dunia di atas pundakku. Aku mengakui kelemahanku di hadapan-Mu, mengakui kelelahan, dan mengaku bahwa ada saat-saat di mana aku tidak ingin melanjutkan lagi. Aku kelelahan, Tuhan, dan ketakutan telah mencoba menetap di hatiku seperti penyusup yang tidak diinginkan yang ingin mencuri kedamaian dan kepercayaanku pada tujuan-tujuan-Mu. Ada hari-hari di mana dada terasa sesak dengan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memeras jiwaku. Ada saat-saat di mana beban begitu berat sehingga aku hampir tidak dapat mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Keadaan seolah bersekongkol melawanku. Pintu-pintu tertutup ketika aku membutuhkan jalan keluar dan jalan-jalan menjadi lebih sempit dan berbatu. Namun meski demikian, Bapa, meskipun aku harus menyeret diriku di lantai, meskipun setiap langkah adalah pertempuran, aku menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa aku tidak akan mundur, karena aku tahu Engkau memiliki tujuan yang lebih besar untuk hidupku. Tinggallah bersamaku, Tuhan, dan jangan tinggalkan kehadiranku lagi. Aku perlu merasakan kebersamaan-Mu yang konstan, tangan-Mu di atas kepalaku, lengan-Mu yang kuat menopangku ketika kakiku gemetar. Engkau adalah kelegaanku di saat-saat tekanan terbesar, balsem yang menyembuhkan luka-lukaku yang terdalam, minyak yang melembutkan rasa sakitku yang paling intens. Engkau adalah semua yang kubutuhkan bersamaku di sini agar aku dapat terus berjalan, agar aku tidak menyerah di tengah perjalanan, agar aku tidak menyerah ketika pertempuran menjadi lebih sengit. Engkaulah yang mendorongku setiap hari untuk tidak berhenti, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarku berteriak agar aku menyerah. Engkau adalah alasan, Yesus, yang kumiliki untuk maju ketika tidak ada lagi alasan manusiawi untuk melanjutkan. Ketika aku melihat keadaan, aku hanya melihat ketidakmungkinan. Tetapi ketika aku melihat kepadamu, aku melihat kemungkinan-kemungkinan tak terbatas terbentang di hadapan mataku. Engkau adalah kekuatan supernatural yang menggerakkan langkahku ketika aku tidak memiliki energi sendiri lagi. Engkau adalah angin di punggungku ketika aku perlu terbang lebih tinggi. Engkau adalah kelegaanku, Tuhan, kekuatan dan semangat yang kubutuhkan untuk melanjutkan perjalanan ini yang seringkali sepi dan gersang. Jika aku tidak menyerah sampai sekarang, alasannya adalah karena Engkau selalu ada di sini, berjalan di sisiku, menggendongku ketika aku tidak dapat berjalan sendiri lagi. Di saat-saat terburuk dalam hidupku, ketika semuanya tampak hilang dan tanpa solusi, Engkau ada di sana berbisik di telingaku bahwa Engkau tidak pernah menyerah padaku, bahwa kasih-Mu tanpa syarat dan kekal, bahwa kesetiaan-Mu kekal selamanya.
Kemana aku akan pergi jika apa yang kubutuhkan hanya kutemukan dalam dirimu? Siapa lagi yang dapat mengisi kekosongan jiwaku? Siapa lagi yang dapat memberi makna bagi keberadaanku? Siapa lagi yang dapat mengubah rasa sakitku menjadi tarian, ratapanku menjadi pujian, kegelapanku menjadi cahaya yang bersinar terang? Tidak ada tempat lain, tidak ada nama lain, tidak ada sumber lain di mana aku dapat menemukan kepenuhan yang sangat dicari jiwaku. Engkau adalah satu-satunya yang dapat sepenuhnya memuaskan kerinduan terdalam hatiku. Pada saat doa yang penuh semangat ini, aku memutuskan setiap kutuk leluhur yang telah mencoba memanifestasikan diri dalam hidupku dan kehidupan keluargaku. Aku menyatakan bahwa darah Yesus Kristus memiliki kuasa untuk memutuskan setiap rantai masa lalu, memotong setiap ikatan jahat, menguraikan setiap simpul rohani yang telah menghalangi mengalirnya berkat Tuhan dalam hidupku. Kutuk dari generasi masa lalu tidak memiliki kuasa lagi atasku, karena aku adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus dan hal-hal lama telah berlalu. Bapa, aku berdoa dengan penuh semangat dan tekad melawan setiap roh keputusasaan, depresi, kecemasan dan ketakutan yang telah mencoba bersarang di hatiku selama masa-masa sulit ini. Aku memutuskan setiap kata negatif yang diucapkan terhadapku, setiap nubuat kegagalan yang ditetapkan atas hidupku, setiap ramalan suram yang mencoba menentukan masa depanku. Aku menyatakan bahwa takdirku ada di tangan-Mu, dan bahwa Engkau memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rencana jahat bagiku untuk memberiku harapan dan masa depan. Tuhan, aku meminta agar waktu doa ini menjadi titik balik dalam perjalanan rohaniku. Semoga saat keintiman ini denganmu menghasilkan transformasi mendalam dalam diriku, pembaharuan lengkap pikiranku, pemulihan total jiwaku yang terluka. Semoga hadirat-Mu begitu intens sehingga segala penindasan mundur, segala kecemasan diusir, segala ketakutan dibuang selamanya. Aku perlu mengalami kuasa-Mu secara nyata dan real. Yesus, Engkau mengetahui setiap pergumulan intimku, setiap luka rahasia yang kubawa, setiap kekecewaan yang menandai perjalananku. Engkau tahu tentang mimpi-mimpi yang ditunda, rencana-rencana yang digagalkan, harapan-harapan yang dihancurkan. Tetapi Engkau juga tahu bahwa meskipun semuanya, aku masih mempercayai-Mu, masih percaya pada janji-janji-Mu, masih menunggu manifestasi kebaikan-Mu dalam hidupku. Kepercayaan ini bukan jasaku, ini adalah kasih karunia-Mu yang menopangku ketika aku tidak memiliki kekuatan sendiri lagi. Aku berdoa agar setiap orang yang sedang mengalami momen kesulitan serupa juga dapat mengalami kelegaan yang hanya dapat Engkau berikan. Semoga mereka menemukan bahwa mereka tidak sendirian dalam pertempuran mereka, bahwa ada Tuhan yang peduli dengan setiap air mata yang tumpah, dengan setiap desahan kecemasan, dengan setiap momen kesepian dan keputusasaan. Semoga mereka dapat menemukan dalam diri-Mu bahan bakar yang sama untuk melanjutkan, kekuatan yang sama untuk tidak menyerah, kelegaan yang sama untuk jiwa mereka yang lelah. Nyatakan atas hidupku dan atas kehidupan semua yang mencari wajah-Mu dengan tulus bahwa kami lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kami. Bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, dan bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu dan dipanggil menurut rencana-Mu. Semoga doa ini dimeterai dengan darah anak domba dan dikonfirmasi oleh otoritas nama-Mu yang berkuasa. Bapa,
Aku memperbarui penyerahanku secara total kepadamu pada saat yang khidmat ini. Aku menyerahkan ketakutan-ketakutanku, kecemasan-kecemasanku, kelelahan-kelelahanku, kekecewaan-kekecewaanku. Aku meletakkan semuanya di kaki salib dan menyatakan bahwa mulai sekarang aku akan berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang kulihat. Aku akan mempercayai apa yang Engkau janjikan dan bukan keadaan yang mengelilingiku. Engkau adalah kelegaanku hari ini, besok dan selamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat suci persekutuan yang mendalam ini denganmu, rohku bersujud di hadapan keagungan hadiratmu. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan bala tentara surgawi. Dia yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari segala yang kita minta atau pikirkan. Dalam keheningan dini hari ini, ketika dunia tampak berhenti, hatiku berdebar dengan kepastian bahwa Engkau tidak pernah tidur atau mengantuk, tetapi tetap berjaga atas mereka yang percaya kepadamu. Engkau adalah penjaga jiwaku, pelindung jalanku. Dia yang berjalan di depanku mempersiapkan tanah untuk kemenangan-kemenangan yang akan datang. Tuhan Yesus, aku mendekat kepada takhta kasih karunia-Mu dengan keyakinan dari seseorang yang tahu bahwa Engkau penuh belas kasihan dan pengasihan. Engkau mengetahui kedalaman desahanku, intensitas air mataku, beban tanggungan yang telah kubawa. Engkau tahu bahwa ada pertempuran tak kasat mata yang sedang berlangsung di medan rohani, konfrontasi yang melampaui apa yang dapat dilihat mata alami. Ada kekuatan kegelapan yang telah bersekongkol melawan kedamaianku, melawan kemakmuranku, melawan kesehatan fisik dan emosionalku. Tetapi Engkau lebih besar dari kekuatan yang berlawanan. Engkau lebih berkuasa dari strategi musuh manapun. Bapa Surgawi, aku menyatakan bahwa cahaya-Mu lebih kuat dari semua kegelapan yang mencoba menyelubungiku. Ketika kecemasan mencoba menguasai pikiranku, Engkau adalah damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Ketika depresi mencoba menyedot energi vitalku, Engkau adalah sukacita Tuhan yang menjadi kekuatanku. Ketika keputusasaan mencoba meyakinkanku bahwa tidak ada jalan keluar, Engkau membuka jalan di padang gurun dan sungai di tempat kering. Engkau adalah Tuhan dari ketidakmungkinan yang diubah menjadi mukjizat. Tuhan yang membuat laut terbuka ketika tampaknya aku akan ditelan oleh air kesengsaraan. Pada saat syafaat yang penuh semangat ini, aku meminta agar Engkau memutuskan setiap kutuk keturunan yang telah ditransmisikan dari generasi ke generasi dalam garis keluargaku. Ada pola-pola destruktif yang telah berulang, siklus setan kegagalan yang tampak mengutuk area-area tertentu dalam hidupku. Tetapi darah Yesus memiliki kuasa untuk menghentikan siklus-siklus ini, untuk memutuskan rantai-rantai rohani ini, untuk menetapkan pola baru berkat atas keturunanku. Aku menyatakan bahwa aku adalah kepala dan bukan ekor, bahwa aku di atas dan bukan di bawah, bahwa semua yang kulakukan akan berhasil. Tuhan, Engkau tahu tentang ketakutan-ketakutan malam yang telah mencoba menghantui istirahatku. Ada saat-saat di mana aku terbangun terkejut dengan jantung berdebar kencang, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di saat-saat inilah aku membutuhkan hadirat-Mu dengan cara yang lebih intens. Aku perlu merasakan lengan-Mu yang kuat memelukku. Suaramu yang lembut berbisik kata-kata ketenangan kepada rohku. Aku meminta agar malaikat-malaikatmu berkemah di sekitar rumahku, agar mereka berjaga atas keluargaku,
agar mereka menciptakan penghalang perlindungan terhadap segala kejahatan yang mencoba mendekat. Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Dia yang dapat menenangkan badai jiwa dengan satu kata sederhana. Ketika keadaan mengaum di sekelilingku seperti angin yang deras, Engkau tetap tak tergoyahkan, menawarkanku tempat berlindung yang aman dari hadirat-Mu. Tidak ada situasi yang begitu kompleks sehingga tidak dapat Engkau selesaikan. Tidak ada masalah yang begitu rumit sehingga tidak dapat Engkau uraikan. Tidak ada simpul yang begitu kencang sehingga tangan-Mu tidak dapat melonggarkannya. Engkau adalah spesialis dalam kasus-kasus yang mustahil, dokter yang menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan, pengacara yang memenangkan perkara yang hilang. Bapa, aku mengakui bahwa kekuatan manusiawiku memiliki batas yang sangat jelas, tetapi kekuatan-Mu tak terbatas dan tak habis-habisnya. Ketika aku merasa seperti bejana yang retak, hampir hancur di bawah tekanan, Engkau datang sebagai tukang gerabah ilahi untuk membangunku kembali, untuk membentukku lagi, untuk mengubahku menjadi karya agung dari tangan-Mu. Setiap retakan dalam jiwaku dapat menjadi pintu masuk bagi cahaya-Mu untuk menembus dan menerangi area-area yang sebelumnya tetap dalam bayangan. Engkau tahu, mengubah luka menjadi sumber penyembuhan bagi orang lain. Rasa sakit menjadi instrumen penghiburan bagi yang menderita. Tuhan Yesus, aku berdoa agar setiap kata kutuk yang diucapkan terhadap hidupku dibatalkan oleh kuasa darah-Mu yang berharga. Ada suara-suara dari masa lalu yang masih bergema, mencoba mendefinisikan masa depanku dengan ramalan-ramalan suram. Ada nubuat-nubuat negatif yang ditetapkan atas mimpi dan proyekku. Tetapi firman-Mu lebih berkuasa dari kata manusia manapun. Suara kasih-Mu lebih keras dari suara penghukuman manapun. Engkau memiliki kuasa untuk mengubah setiap kutuk menjadi berkat, setiap tangisan menjadi tawa, setiap duka cita menjadi pesta sukacita. Aku berdoa dengan penuh semangat melawan setiap roh penyakit yang telah mencoba bersarang dalam tubuh fisikku. Aku memerintahkan agar setiap rasa sakit kronis mundur dalam nama Yesus, agar setiap peradangan disembuhkan oleh kuasa-Mu yang supernatural, agar setiap organ berfungsi dalam harmoni yang sempurna sesuai rancangan asli-Mu. Engkau adalah Yehuwa Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang menanggung penyakit-penyakit kita dan mengambil atas dirinya kesakitan-kesakitan kita. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dan ini bukan hanya janji masa depan, tetapi kenyataan masa kini yang dapat kutuntut melalui iman. Aku meminta agar Engkau memutuskan setiap benteng mental yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh pikiran negatif, oleh puluhan tahun kebohongan yang dibisikkan musuh, oleh pengalaman traumatis yang meninggalkan bekas mendalam dalam jiwaku. Aku memperbarui pikiranku melalui firman-Mu, mengubah cara berpikirku melalui pikiran-pikiran-Mu, mengganti perspektifku yang terbatas dengan visi-Mu yang kekal. Aku ingin melihat situasi dengan mata iman, menafsirkan keadaan melalui lensa pengharapan, memahami tantangan sebagai kesempatan bagi kuasa-Mu untuk memanifestasikan diri. Tuhan, aku menyatakan bahwa waktu doa ini menandai awal fase baru dalam perjalanan rohaniku. Semoga mulai sekarang aku mengalami tingkat yang lebih dalam dari hadirat-Mu, agar aku mengenal dimensi yang lebih tinggi dari kasih-Mu, agar aku menikmati manifestasi yang lebih berkuasa dari mukjizat-mukjizat-Mu. Aku tidak ingin lagi menjalani kehidupan Kristen yang hangat-hangat kuku atau biasa-biasa saja.
tetapi aku ingin menyala dengan api kudus roh-Mu, bersinar dengan cahaya kemuliaan-Mu, meluap dengan sukacita keselamatan-Mu. Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dia yang dapat menghidupkan mimpi-mimpi yang tampak mati, membangkitkan proyek-proyek yang telah dikuburkan, memulihkan hubungan-hubungan yang tampak tak dapat dipulihkan. Ada area-area dalam hidupku yang tampak seperti kuburan harapan-harapan yang frustrasi, tetapi aku percaya bahwa suaramu dapat bergema di lembah tulang-tulang kering ini, memerintahkan agar mereka hidup kembali. Semoga datang atasku angin pembaruan dari roh-Mu yang menghembuskan kehidupan baru atas semua yang tampak hilang, yang membangkitkan dalam diriku gairah untuk tujuan-tujuan-Mu. Bapa yang kekal, aku mengkhususkan dini hari ini sebagai momen pembagi dalam sejarah pribadiku. Semoga doa ini bukan hanya kata-kata yang diucapkan dalam kekosongan, tetapi dekrit-dekrit profetik yang memicu perubahan supernatural dalam dimensi rohani. Semoga malaikat-malaikat dimobilisasi untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam hidupku. Semoga setan-setan diusir dari area-area di mana mereka mencoba membangun benteng. Semoga surga terbuka atasku, mencurahkan hujan berkat-berkat yang tidak dapat kutampung. Aku menyatakan bahwa aku lebih dari pemenang melalui Kristus Yesus, bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawanku akan berhasil, bahwa setiap tujuan yang Engkau bentuk akan digenapi dalam hidupku. Aku menerima melalui iman penyembuhan total jiwaku yang terluka, pemulihan lengkap kekuatan rohaniku, pembaruan integral pengharapanku pada masa depan. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, Singa dari suku Yehuda, amin dan amin. Tuhan, atas segala Tuhan, pada saat pencarian yang intens ini, jiwaku berseru memohon campur tangan-Mu yang supernatural. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, Dia yang ada, dan yang akan datang. Pada jam yang sunyi ini, ketika aktivitas manusia berhenti dan dunia alami beristirahat, aku mengakui bahwa aktivitas spiritualmu meningkat dengan cara yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang bekerja tanpa lelah untuk kepentingan mereka yang percaya kepadamu. Tuhan yang memindahkan gunung-gunung sementara anak-anak-Mu beristirahat. Dia yang mempersiapkan mukjizat di jam-jam yang paling tidak mungkin. Kepercayaanku diperkuat karena aku tahu bahwa Engkau tidak pernah tidur atau mengantuk, tetapi tetap aktif merawat detail-detail terkecil dari keberadaanku. Yesus Kristus Tuhanku dan Juru Selamatku, aku datang di hadapan-Mu mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Ada rantai-rantai tak kasat mata yang telah membatasi kemampuanku untuk terbang di ketinggian iman. Ikatan-ikatan rohani yang telah menghalangi pertumbuhanku di berbagai area kehidupan. Tetapi Engkau adalah pembebas para tawanan. Dia yang memberitakan kebebasan bagi para tahanan dan pembukaan penjara bagi mereka yang terbelenggu. Misi duniawimu termasuk memecahkan setiap kuk dan menguraikan setiap beban berat yang menindas anak-anak Tuhan. Aku percaya bahwa momen doa ini adalah kunci emas yang membuka penjara-penjara rohani yang telah tetap tertutup selama bertahun-tahun. Bapa yang penuh belas kasihan, aku mengaku bahwa ada saat-saat di mana aku merasa seolah-olah sedang berjuang sendirian melawan raksasa-raksasa rohani. Pertempuran-pertempuran yang berlangsung di dunia tak kasat mata, seringkali lebih intens daripada konflik-konflik yang terlihat sehari-hari. Ada perang konstan antara iman dan keraguan, antara harapan dan keputusasaan,
antara kepercayaan dan ketakutan yang melumpuhkan. Aku mengakui bahwa aku membutuhkan kasih karunia-Mu bukan hanya untuk menang, tetapi untuk tetap berdiri selama pertempuran. Aku meminta agar Engkau menguatkan lututku yang bergoyang, agar Engkau meneguhkan tanganku yang terkulai, agar Engkau memperbarui tekadku ketika ia terancam runtuh di bawah tekanan. Tuhan, aku berdoa dengan tekad melawan setiap kutuk kemiskinan yang telah mencoba menetap atas kehidupan keuanganku. Ada pola-pola kekurangan yang telah berulang generasi demi generasi. Mentalitas-mentalitas terbatas yang telah ditransmisikan sebagai warisan keluarga yang terkutuk. Tetapi aku menyatakan bahwa Yesus Kristus menjadi miskin agar melalui kemiskinannya aku menjadi kaya. Aku memutuskan setiap kata pembatasan yang diucapkan atas kemampuanku untuk makmur, setiap dekrit kegagalan yang mencoba mendefinisikan potensi keuanganku. Aku menerima melalui iman pengurapan Abraham untuk makmur, berkat Ishak untuk berbuah, kebijaksanaan Yusuf untuk mengelola kelimpahan. Yesus, Engkau adalah roti hidup yang memuaskan setiap kelaparan rohani, air hidup yang memuaskan setiap kehausan jiwa. Ketika aku merasa secara rohani kering seperti tanah gersang, Engkau datang sebagai hujan yang menyegarkan untuk mengairi taman-taman imanku. Ada padang gurun emosional yang telah kulalui, lembah-lembah gelap di mana harapan tampak seperti kemewahan yang mustahil, gunung-gunung tantangan yang tampak tak dapat dilalui. Tetapi dalam setiap perjalanan sulit ini, hadirat-Mu telah menjadi kompasku, firman-Mu telah menjadi cahayaku, kasih-Mu telah menjadi bahan bakarku untuk terus berjalan bahkan ketika kakiku berdarah karena kelelahan. Bapa yang kekal, aku menyatakan perang rohani melawan setiap roh penyakit yang telah mengintai keluargaku. Ada penyakit-penyakit keturunan yang telah diturunkan dari orang tua kepada anak-anak, seolah-olah mereka adalah warisan yang tak terhindarkan. Kondisi-kondisi medis yang telah diterima sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Tetapi darah Yesus memiliki kuasa untuk memutuskan setiap rantai genetik penyakit, untuk menghentikan setiap pola destruktif kesehatan, untuk menetapkan kode DNA rohani baru berdasarkan kesempurnaan ilahi. Aku memerintahkan agar setiap sel tubuhku berfungsi sesuai rancangan asli Tuhan, agar setiap organ beroperasi dalam harmoni yang sempurna, agar setiap sistem tubuh dipulihkan ke kondisi idealnya. Tuhan Yesus, aku meminta agar Engkau merobohkan setiap penghalang yang telah mencegah berkembangnya hubungan-hubungan dalam hidupku. Ada luka-luka emosional yang telah menciptakan tembok-tembok perlindungan berlebihan, trauma masa lalu yang telah menghasilkan ketidakpercayaan yang tidak perlu, kekecewaan-kekecewaan yang telah mengeraskan hatiku terhadap cinta sejati. Aku ingin mengalami hubungan-hubungan yang sehat, persahabatan-persahabatan yang tulus, koneksi-koneksi mendalam yang mencerminkan kasih-Mu yang tanpa syarat. Sembuhkan kemampuanku untuk mencintai dan dicintai. Pulihkan keterampilanku untuk mempercayai dan dipercayai. Perbarui kesediaanku untuk mengampuni dan menerima pengampunan ketika diperlukan. Aku berdoa dengan penuh semangat melawan setiap roh insomnia yang telah mengganggu istirahat malamku. Ada malam-malam di mana pikiranku berfungsi seperti mesin yang tidak terkendali, memproses kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak dapat kuselesaikan, melatih skenario-skenario masa depan yang mungkin tidak pernah terjadi, menghidupkan kembali situasi-situasi masa lalu yang tidak dapat lagi kubah.
Aku meminta agar damai sejahtera-Mu menjaga hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus, agar istirahat-Mu dicurahkan atasku seperti balsem yang lembut, agar malaikat-malaikat-Mu berjaga sementara tubuh dan jiwaku pulih dari pertempuran-pertempuran hari itu. Bapa Surgawi, aku memutuskan setiap kutuk kesepian yang telah mencoba menetap dalam kehidupan emosionalku. Ada saat-saat di mana aku merasa terisolasi, bahkan ketika dikelilingi orang-orang, terputus bahkan ketika berpartisipasi dalam kegiatan sosial, tidak dipahami bahkan ketika mencoba mengekspresikan diri dengan jelas. Tetapi aku menyatakan bahwa Engkau adalah Immanuel, Tuhan bersama kita, Dia yang berjanji tidak akan pernah meninggalkanku atau meninggalkanku. Kebersamaan-Mu cukup untuk mengisi setiap kekosongan eksistensial. Hadirat-Mu mampu mengubah momen-momen kesepian menjadi pertemuan-pertemuan intim dengan yang ilahi. Tuhan, aku berdoa untuk pemutasan setiap kutuk kegagalan yang telah mengejar proyek-proyek dan impian-impianku. Ada usaha-usaha yang dimulai dengan antusiasme besar, tetapi berakhir dengan frustrasi, inisiatif-inisiatif yang tampak menjanjikan, tetapi menemukan rintangan-rintangan yang tidak dapat dilalui. Rencana-rencana yang telah disusun dengan hati-hati, tetapi tidak berhasil terwujud. Aku menyatakan bahwa kegagalan-kegagalanku di masa lalu tidak mendefinisikan potensi masa depanku, bahwa kejatuhan-kejatuhanku sebelumnya tidak menentukan kemampuanku untuk bangkit, bahwa kesalahan-kesalahanku sebelumnya tidak membatasi kemungkinanku untuk berhasil. Yesus Kristus, Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan aku adalah salah satu cabang yang terhubung kepadamu. Ketika aku tetap terhubung dengan getah ilahi-Mu, hidupku menghasilkan buah-buah kebenaran yang berlimpah, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aku meminta agar Engkau memutuskan setiap koneksi yang merugikan yang telah kubangun dengan sumber-sumber energi rohani yang terkontaminasi, agar Engkau menyucikan saluran-saluran komunikasiku dengan surga, agar Engkau meningkatkan aliran hidup-Mu melaluiku untuk berdampak positif pada semua orang di sekitarku. Bapa yang Maha Kuasa, aku menyatakan bahwa doa yang penuh semangat ini menandai berakhirnya siklus-siklus setan kekalahan dan dimulainya musim baru, kemenangan-kemenangan berturut-turut. Semoga mulai sekarang sejarahku ditulis ulang dengan tinta emas kasih karunia-Mu. Semoga bab-bab masa depanku dipenuhi dengan laporan-laporan mukjizat luar biasa. Semoga biografi rohaniku menjadi kesaksian hidup kuasa transformatif-Mu. Aku menerima melalui iman otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas setiap kekuatan musuh, dan sama sekali tidak ada yang akan menyebabkan bahaya padaku. Tuhan Yesus, aku mengkhususkan jam-jam berharga dini hari ini sebagai investasi kekal dalam hubunganku denganmu. Semoga setiap kata yang diucapkan dalam doa ini dicatat dalam arsip-arsip surgawi. Semoga setiap air mata yang ditumpahkan dikumpulkan dalam memorial-Mu. Semoga setiap desahan iman diubah menjadi dekrit profetik yang memodifikasi atmosfer-atmosfer rohani. Aku menyatakan bahwa aku adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Tuhan yang Maha Tinggi, bejana kehormatan yang disiapkan untuk setiap karya baik yang telah Engkau persiapkan sejak fondasi dunia. Aku berdoa agar pengalaman doa ini menular, menginspirasi orang lain untuk mencari wajah-Mu dengan intensitas dan tekad yang sama.
Semoga mereka yang mendengar seruan ini disentuh oleh api kudus yang sama yang menyala di hatiku. Semoga mereka merasakan kelaparan rohani yang sama yang membawaku ke sini. Semoga mereka mengalami kehausan akan Tuhan yang sama, yang membuatku tetap terjaga sementara dunia tidur. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa dan kekal, dimeterai dengan darahnya yang berharga, dikonfirmasi oleh otoritas Roh Kudus. Amin dan amin. Saudara-saudara terkasih yang mengikuti doa yang penuh kuasa ini, jika kata-kata ini menyentuh hati Anda secara mendalam, jika Anda mengenali kisah perjuangan dan kemenangan Anda sendiri dalam permohonan yang penuh semangat ini, saya mengundang Anda untuk menekan tombol suka sekarang juga. Bagikan pesan ini dengan keluarga, teman-teman, saudara-saudara seiman, dan semua orang yang perlu mendengar bahwa Yesus adalah kelegaan bagi setiap jiwa yang lelah. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk memutuskan kutuk apapun. Tetaplah bersama kami di saluran ini, karena kami akan terus membawakan doa-doa penuh kuasa yang dapat merevolusi kehidupan rohani Anda dan memutuskan setiap rantai yang telah menghalangi berkat-berkat Anda. Tuhan memiliki lebih banyak lagi untuk diserahkan di tangan Anda, dan doa-doa ini adalah instrumen-instrumen surgawi untuk memicu mukjizat-mukjizat luar biasa dalam kehidupan Anda. Yesus memberkati Anda dengan penuh kuasa. Amin.